Halo Laskar Jawara UTBK, kali ini kita akan membahas TO 9 mengenai pengenalan umum bersama saya Ibu Gita. Soal nomor 1. Dari paragraf pertama, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang sudah memilah sampahnya menjadi 2 kategori, yaitu sampah basah dan sampah kering, sebanyak yang ditanya adalah persentase masyarakat yang sudah memilah sampah menjadi 2 kategori. Kita lihat ya di paragraf pertama. Nah, di kalimat ini yang ditandain kuning, yang sudah menerapkan pemilah sampah di rumahnya dengan proporsi 50%. Jadi 50% itu baru yang sudah memilah sampahnya. Nah, yang ditanya adalah memilah sampah menjadi 2 kategori. Kalimat selanjutnya, dari angka tersebut, jadi dari 50% tersebut, 75%-nya membagi sampah menjadi 2 kategori, yaitu sampah basah dan kering. Berarti 75% dari 50% lah yang sudah memilah sampah menjadi basah dan kering. 75/100 dikali 50/100 itu hasilnya adalah 375/100 atau 37,5%. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Dari paragraf pertama, kesimpulan yang tepat adalah, kita lihat kalimatnya, 2 kalimat terakhir. Jika kesadaran memilah sampah sudah dimulai sejak dari rumah, maka sampah yang dihasilkan dapat lebih bermanfaat. Jika sampah yang dihasilkan lebih bermanfaat, maka nilai ekonomi yang tinggi dari pengelolaan sampah yang tepat dapat diperoleh. Kita tuliskan kembali. Premis 1, ini kalimat pertama, kita simbolkan. Sadar memilih, misalnya kita misalkan dengan P, maka sampah bermanfaat itu adalah Q. Jadi kita simbolkan kalimat pertama atau premis pertama, P maka Q. Dari kalimat yang kedua, sampah yang dihasilkan lebih bermanfaat itu tadi simbolnya apa? Q. Nilai ekonomi yang tinggi diperoleh, itu kita misalkan dengan R. Jadi kalimat kedua atau premis kedua kita simbolkan dengan Q maka R. Ayo ingat, ini berdasarkan apa ya aturan penarikan kesimpulannya? Silogisme. Kita peroleh apa? P maka R. Berarti jika sadar memilah, maka nilai ekonomi tinggi diperoleh. Nah, jika jawaban ini tidak terdapat di pilihan, ingat, ke bentuk identitas. Jika kita punya P maka R, itu ekuivalen atau sama dengan bentuk kontraposisinya, yaitu negasi R maka negasi P. Nah, berarti kalimat kesimpulan ini bisa kita nyatakan juga sebagai bentuk negasi R, berarti apa? Nilai ekonomi tinggi tidak diperoleh, maka tidak sadar memilah. Jawabannya adalah E. Soal nomor 3. Dari paragraf kedua, maka kesimpulan yang tepat adalah, nah, ada kalimat ini, tidak ada masyarakat yang tidak diwajibkan untuk memilah sampah rumah tangga atau menaruhnya di tempat pengumpulan sampah yang disediakan pemerintah setempat. Kita akan mencari kalimat yang setara dengan ini. Nah, kita lihat di sini. Tidak ada masyarakat yang tidak diwajibkan. Nah, ingat kalimat berkuantor, tidak ada A yang B, atau dengan kata lain, negasi dari ada yang B itu adalah semua A bukan B. Saya ulangi ya, tidak ada A yang B, itu maknanya atau setara dengan semua A bukan B atau tidak B. Nah, berarti kalimat ini, tidak ada masyarakat yang tidak diwajibkan. Itu sama aja dengan semua masyarakat diwajibkan.
Diwajibkan apa? Nah, kita lihat. Di sini ada kalimat memilah sampah atau menaruhnya di tempat pengumpulan sampah. Ini kalimat P atau Q. Nah, tadi kalau tidak ada masyarakat yang tidak diwajibkan, berarti semuanya diwajibkan. Berarti minta negasi dari kalimat belakangnya juga, jangan lupa. Selain ada negasikan jadi semua, kalimat yang belakangnya juga kita negatifkan. Jika kita punya P dan Q, negasinya adalah negasi P atau negasi Q. Begitu juga sebaliknya. Jika ada P atau Q, ketika kita negasikan, maka kita peroleh negasi P dan negasi Q. Jadi, kalimat ini bermakna juga tidak ada masyarakat yang tidak diwajibkan. Tadi semua sama aja dengan semua masyarakat Swedia diwajibkan. Memilah sampah rumah tangga atau menaruhnya di tempat pengumpulan sampah yang disediakan. Nah, negatif ini adalah tidak memilah sampah rumah tangga dan negasi dari atau menaruhnya di tempat pengumpulan sampah yang disediakan pemerintah. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Kesimpulan yang tepat dari paragraf kedua adalah, kita lihat di paragraf kedua, kalimat terakhir, sampah nyatanya tidak hanya bermanfaat bagi Swedia, namun sekaligus membantu negara pengekspor sampah ke Swedia menyelesaikan masalah pengelolaan sampah. Jadi statusnya di sini, Swedia itu sebagai negara penerima. Nah, berarti kalimat yang A salah. Swedia, masalah sampah di Swedia tertangani dengan baik karena mengekspor. Salah ya. Justru Swedia menjadi tujuan ekspor. Kalimat pertama, Swedia menjadi salah satu contoh negara. Ini salah satu contoh, berarti bukan satu-satunya. Maka dari itu jawaban B juga salah. Nah, tadi sampah nyatanya tidak hanya bermanfaat bagi Swedia, namun sekaligus membantu negara pengekspor. Berarti di sini statusnya tadi kata saya bilang apa? Swedia itu sebagai negara penerima atau pengimpor sampah. Betul, jawabannya adalah C. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Dari diagram lingkaran pada wacana di atas, maka kesimpulan yang tidak tepat adalah, kita cek mana yang tepat, berarti nanti sisanya itu adalah yang tidak tepat. Nah, pertama, di sini. Terlihat ya di diagram yang warna hijau, diagram lingkaran hijau, sampah sumber energi itu bernilai 50,8%. Nah, ini adalah pernyataan yang benar, karena melebihi dari setengahnya, atau paling banyak dibandingkan yang lainnya. Berarti yang A itu adalah pernyataan yang tepat. Yang kita cari adalah pernyataan yang tidak tepat. Lalu, kita mau cek pertanyaan yang B. Pernyataan yang B. Selisih sampah di TPA dengan sampah organik lebih dari 10,01%. Nah, sampah organik dengan sampah di TPA itu selisihnya berapa persen? Kita lihat organik itu nilainya 14,81% kan? Sedangkan sampah di TPA itu 0,40%. Selisihnya itu lebih dari 10,01. Ini kalau kita hitung, selisihnya itu sekitar berapa? 14%an ya, atau boleh dinyatakan sebagai lebih besar dari 10,01. Sementara ini menyatakan itu lebih dari 10,01. Berarti B termasuk pernyataan yang tepat. Nah, kita lihat yang C.
Total sampah yang tidak bisa dijadikan sumber energi adalah 49,14%. Sampah bukan sumber energi. Kan sampah sumber energinya 50,8. Berarti sisanya bukan sumber energi. Bisa kita cari dari total semua 100%, dikurangi yang sumber energinya 50,8%. Hasilnya adalah 49,2%. Nah, ini boleh kita bulatkan ya. Seperti itu. Kita lihat di sini. Yang kita akan mengecek opsi D, sampah organik menempati posisi kedua terbanyak. Kita lihat, yang terbanyak itu adalah sampah sumber energi, 50,8%. Yang kedua adalah material daur ulang, 33,93%. Yang ketiga baru organik. Maka dari itu pernyataan D tidak tepat. Karena sebetulnya sampah organik itu menempati posisi ketiga, bukan kedua. Jadi jawabannya adalah D. Di soal tentang penalaran ini, karena kamu akan diberikan teks dan ada diagram lingkaran, grafik, ataupun batang. Jadi kamu dituntut untuk mampu menginterpretasikan data ya. Sering-seringlah baca artikel yang ada datanya, ada grafiknya, seperti itu. Harus banyak berlatih. Tetap semangat. Nah, kita teruskan ke soal nomor 6. Jika terdapat 1 juta ton sampah di Swedia, maka selisih sampah organik dengan sampah yang bisa didaur ulang sebanyak, kita lihat tadi diagram lingkaran yang tadi, selisih sampah organik, mana sampah organik ini ya, dengan sampah yang bisa didaur ulang. Nah, selisihnya berapa persen? Tadi sampah yang bisa didaur ulang itu kan 33,93%. Dikurangi sampah organiknya 14,81%. Selisihnya ini berarti kan? Nah, berarti banyaknya itu adalah 19,12/100 dikali total sampah 1 juta ton. Jadi hasilnya adalah 191.200 ton. Jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Kesimpulan yang paling tepat sesuai dengan paragraf 3 adalah, ini kita munculkan paragraf 3. Nah, di paragraf 3 dinyatakan bahwa semua pihak mengetahui jika tidak dikelola dengan baik, maka sampah akan menjadi bencana serius. Sebagian masyarakat mulai mengelola sampah dari rumahnya masing-masing. Nah, ini tadi semua pihak mengetahui bahwa jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi bencana serius. Nah, semua pihak yang mengetahui ya, tapi hanya sebagian masyarakat saja yang mulai mengelola sampahnya. Berarti kita dapat simpulkan bahwa kita ambil kesimpulan dari premis 1 dan 2. Boleh kita nyatakan sebagian pihak mengetahui dan mulai mengelola. Jadi hanya sebagian yang memenuhi keduanya. Berarti jawabannya adalah D. Semua mengetahui, tapi hanya sebagian yang mulai mengelola. Boleh kita katakan bahwa hanya sebagian yang memenuhi keduanya, itu mengetahui dan mengelola. Jawabannya D ya, untuk nomor 7. Cukup bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Berdasarkan paragraf ketiga, jika barang yang diproduksi tidak ramah lingkungan, maka kita lihat ini di paragraf ketiga. Jika pemerintah sebagai regulator serius menerapkan aturan ketat pengelolaan sampah pada produsen, maka produsen akan berusaha untuk menghasilkan barang yang ramah lingkungan. Dan
Jika barang yang diproduksi ramah lingkungan, maka sampah yang dihasilkan akan sedikit. Kita lihat di sini. Tadi kan jika pemerintah serius, maka barang yang dihasilkan ramah lingkungan. Jika barang yang dihasilkan ramah lingkungan, maka akan menghasilkan sedikit sampah. Sementara nomor 8, keadaannya jika barang yang diproduksi tidak ramah lingkungan. Nah, berarti kan tidak ramah lingkungan ada letaknya di sini ya. Kita lihat ini. Maka dengan menggunakan modus tollens dari kalimat pertama yang ini, P maka Q, dan keadaannya ternyata tidak Q, maka kesimpulannya adalah tidak P. Berarti pemerintah tidak serius. Nah, kenapa tidak menggunakan kalimat kedua? Kalau menggunakan kalimat kedua ini, kalimatnya kan tadi apa? P maka Q. Tapi ternyata tidak P, dan itu tidak ada di aturan penarikan kesimpulan pola seperti itu. Maka jawabannya adalah D. Pemerintah tidak serius menerapkan aturan. Jadi gitu ya, kita memilih menggunakan kalimat mana berdasarkan 3 aturan penarikan kesimpulan, modus ponen, tollens, dan silogisme. Alasannya tidak menggunakan kalimat dari yang ini, karena tidak ada aturan penarikan kesimpulan yang bisa kita terapkan di sana. Lanjutkan soal nomor 9. Berikut ini faktor yang menyebabkan gizi buruk dan campak mewabah di Asmat, kecuali, kita lihat di kalimat atau di paragraf pertama, yang tidak menjadi penyebab. Ini kalimatnya, kalimat terakhir, akses kesehatan berupa fasilitas kesehatan yang kurang memadai, kurangnya tenaga medis, obat-obatan yang jauh dari masyarakat Asmat. Oke, berarti yang A termasuk penyebab. Yang kita tanyakan yang itu kecuali, berarti yang bukan faktor penyebab. Berarti A bukan jawabannya. Pendidikan rendah, betul, termasuk. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai, betul, termasuk, berarti bukan jawabannya. Kurangnya tenaga medis juga menjadi faktor penyebab. Nah, berarti yang bukan adalah C. Jadi tinggal cek aja di sini manakah yang tidak termasuk penyebab gizi buruk. Gampang ya, tinggal lihat di kalimatnya mana yang tidak menyebabkan gizi buruk di yang mewabah di Asmat. Oke, soal nomor 10. Berdasarkan paragraf 2, jika di tahun 2018 terdapat 598.400 balita gizi buruk, maka dapat diketahui jumlah balita di tahun ini adalah, kita lihat, persentase balita gizi buruk di tahun 2018. Ini kalimatnya kan ya. Ini membandingkan persentase di tahun 2018 dan 5 tahun terakhirnya. Kita lihat di sini, gizi buruk tak berkurang banyak dari 19,6% menjadi 17,6%. Berarti inilah persentase di 2018. Karena kalimat ini berbicara membandingkan kasus gizi buruk di tahun 2018 dan 5 tahun ke belakang. Berarti pas di tahun 2018 adalah 17,6%. Nah, 17,6% dari total balita yang ada, 598.400 itu gizi buruk. Berarti bisa kita tuliskan bahwa 17,6 per 100 dari total balita yang ada di tahun 2018 itu hasilnya adalah 598.400. Maka jika ditanyakan X itu sama dengan 598.400 dikalikan dengan 100 per 17,6. Hasilnya adalah 3.400.000. Jadi total anak balita yang ada di tahun 2018 adalah 3.400.000 balita. Jawabannya adalah B. Cukup mudah ya. Kan biasanya kita mencari berapa persen dari sekian. Tapi ini ditanyakan berapa persen dari sekian hasilnya sudah ada. Gitu. Tinggal kita balik aja seperti ini.
Lanjutkan. Soal nomor 11. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan yang benar? Kita lihat. Di sebagian kota besar pun, gizi buruk merupakan masalah nasional yang hingga kini belum teratasi. Berarti yang A salah ya, karena yang A menyatakan bahwa gizi buruk sudah dapat diatasi. Kita nyari yang benar. Angka obesitas justru mengalami peningkatan. Berarti yang B salah. Karena B menyatakan masalah meliputi stunting, gizi buruk, dan obesitas selalu mengalami penurunan. Memang sih di paragraf ini dibilang bahwa stunting dan gizi buruk itu turun persentase kasusnya, tapi khusus untuk obesitas itu mengalami peningkatan. Jadi kalau dibilang obesitas mengalami penurunan berarti itu salah. Gizi buruk hanya terjadi di daerah yang terisolir, tidak disebutkan di paragraf 2 ini ya. Kalimat terakhir menyebutkan bahwa program-program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan di bidang gizi patut untuk dievaluasi. Itu hal ini menunjukkan bahwa belum berhasilnya program-program tersebut, berarti pernyataan yang D salah. Karena D menyebutkan bahwa program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berhasil. Nah, kalau berhasil kan tidak mungkin minta dievaluasi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Masalah stunting merupakan masalah di bidang gizi dengan persentase tinggi dibandingkan masalah gizi yang lainnya. Bisa dilihat. Di sini stunting tahun 5 tahun sebelum 2018 kan berarti 2013 37,2 walaupun penurunan tapi tetap posisinya menjadi masalah paling tinggi di antara kasus gizi buruk yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Berdasarkan paragraf 3, ini paragraf 3, Pak Andi memiliki gaya hidup seperti kurang olahraga, pola makan yang tidak sehat, kurang beristirahat, dan stres. Maka kesimpulannya adalah, di kalimat terakhir disebutkan bahwa gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang berolahraga, pola makan yang tidak sehat, kurang sehat, dan stres. Berarti gaya hidup Pak Andi seperti ini boleh kita sebutkan bahwa gaya hidupnya tidak sehat. Lihat kalimat kedua terakhir. Jika seseorang memiliki gaya hidup yang tidak sehat, maka dapat beresiko memiliki penyakit tidak menular. Berarti jika gaya hidupnya tidak sehat, maka beresiko memiliki penyakit tidak menular. Nah, sementara Pak Andi itu memenuhi gaya hidup yang tidak sehat. Berdasarkan modus ponen, jika P maka Q. Dan ternyata kalimat yang keduanya memenuhi P, maka kesimpulannya adalah Q. Berarti Pak Andi beresiko memiliki penyakit tidak menular. Jadi jawabannya adalah C. Tipsnya ketika membaca suatu teks penalaran, kita tuh harus jeli dengan kalimat jika maka atau semua atau sebagian. Biasanya cenderung ditanyakannya di pas bagian itu gitu. Dan juga jangan lupa tentang aturan penarikan kesimpulan. Ada 3 ya, ponens, tolens, dan silogisme. Cukup jelas ya? Baik, kita teruskan ke soal nomor 13. Berdasarkan paragraf 4, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Kita memintanya pernyataan yang benar. Ini sepertinya dari A sampai E membahas tentang masyarakat yang menolak vaksin. Kita lihat mana kalimatnya. Oke. Sebagian masyarakat menolak pemberian vaksin untuk mencegah penyakit menular. Hanya sebagian yang menolak. Kita mencari kalimat yang benar atau dengan kata lain setara dengan kalimat ini. Yang A, sebagian masyarakat tidak menolak. Nah, ketika sebagian A,
maka kita tidak boleh menyatakan sebagian itu tidak A. Berarti jawaban yang A salah. Untuk yang B, semua masyarakat menolak pemberian vaksin. Kenyataannya kan hanya sebagian saja yang menolak, jadi tidak boleh digeneralisasi. Sebagian A, nggak boleh kita bilang bahwa semua A. Berarti jawabannya adalah yang B, salah. Begitu juga dengan yang C, semua masyarakat tidak menolak. Tidak begitu ya. Jika sebagian masyarakat menolak, kita tidak boleh bilang semua masyarakat tidak menolak. Nah, kata sebagian itu setara dengan beberapa atau ada atau sementara. Dalam logika memiliki makna yang sama kalimat ini. Berarti sebagian masyarakat menolak pemberian vaksin untuk mencegah penyakit menular. Bisa juga kita sebutkan beberapa masyarakat menolak pemberian vaksin untuk mencegah penyakit menular. Hanya mengganti kata sebagian dengan beberapa dan kalimat di belakangnya tetap tidak kita negasikan karena yang dinyatakan adalah kalimat yang benar atau setaranya. Begitu ya. Ini jadi catatan. Sebagian, beberapa, ada, sementara. Itu maknanya sama. Soal nomor 14. Berdasarkan paragraf 4, kalimat yang setara dengan jika pemerintah dapat mempercepat pengadaan vaksin yang halal, maka beberapa penyakit menular perkembangannya dapat dicegah. Kita meminta kalimat yang setara. Biasanya ditanya tuh kalimat setara atau negasinya. Berarti kita harus hafal identitas-identitas ya. Nah, percepatan vaksin halal, jika ini, maka ada penyakit dapat dicegah. Identitasnya. Tadi apa? Kalau kita punya kalimat implikasi, P maka Q itu ekuivalen dengan kontraposisinya. Negasi Q, maka negasi P. Atau sama juga dengan negasi P atau Q. Jadi, kalau ada, ini kan P-nya, dan ini Q-nya. Jadi kalau kita, kita ubah ke bentuk ini, menghasilkan apa? Tidak P. Berarti tidak ada percepatan vaksin halal, atau ada penyakit dapat dicegah. Kalau ini kalimat implikasi diubah menjadi kalimat ini negasi P atau Q, hasilnya adalah ini. Berarti kalau begitu kalimat D itu kan dapat mempercepat atau beberapa penyakit menular perkembangannya dapat dicegah. Nah, ini berarti salah. Kenapa salah? Karena kan harusnya tidak dipercepat. Ini bentuknya P atau Q saja, bukan tidak P atau Q. Begitu juga dengan E. Kenapa salah? Karena kata penghubungnya dan. Sementara ini kata penghubungnya harus atau. Kita cek lagi bentuk kontraposisinya. P, percepatan vaksin halal, maka ada penyakit dapat dicegah. Berarti kita ganti ke kontraposisinya menjadi tidak ada penyakit dapat dicegah, maka tidak ada percepatan vaksin halal. Nah, sekarang gini, tidak ada A yang B. Berarti artinya apa? Semua A bukan B. Tidak ada penyakit dapat dicegah. Berarti semua penyakit tidak dapat dicegah. Ini tuh ekuivalen dengan ini. Nah, maka dari itu, berarti yang A salah. Karena A tetap kalimatnya beberapa. Harusnya kan berubah menjadi semua. Kita lihat yang B. Tetap kalimatnya beberapa. Jadi jawabannya adalah C. Jika semua penyakit dapat dicegah, maka tidak ada percepatan vaksin halal. Jelas ya? Soal nomor 15. Berdasarkan data potret kesehatan Indonesia di atas, maka jenis penyakit yang mengalami kenaikan. Kita lihat grafiknya.
Secara kasat mata, oh ini naiknya sangat tinggi, tapi lihat nilai persentase kenaikannya berapa. Jadi untuk lihat tepatnya siapa yang mengalami kenaikan, kita cek satu-satu. A. Kenaikan persentase penyakit mental. Ini kan ya, grafik yang warna orange muda ini menunjukkan grafik tahun 2013 dan yang hijau tahun 2018. 1,7% naiknya sebanyak 5,3%. Hipertensi dari 25,8% ke 34,1 naiknya sebesar 8,3%. Obesitas. Nah, lihat di sini dari 14,8 ke 21,8 naiknya 7%. Begitu juga kenaikan persentase yang stroke. Stroke gimana? Nah, stroke itu dari 1,4 ke 7%. Naiknya 5,6%. Dan terakhir kita cek yang diabetes. Diabetes itu dari 6,9 ke 8,5, naiknya 1,6%. Yang ditanya adalah mengalami kenaikan persentase tertinggi. Ini ya, hipertensi 8,3%. Jadi jawabannya adalah B. Nah, gitu. Jadi jangan lihat secara kasat mata, ini grafiknya tingginya ini lebih menjulang ya. Tapi kita lihat nilainya berapa dari berapa besar kenaikannya. Jadi kita cari dulu satu persatu dari opsi yang diberikan. Mudah kan ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Berdasarkan grafik di atas, jenis penyakit yang memiliki total persentase tertinggi di tahun 2018 adalah yang diminta total persentase. Berarti kita harus jumlahkan untuk setiap jenis penyakit. Dan yang dilihat juga adalah grafik yang warna hijau. Karena kan yang diminta tahun 2018. Nah, kita lihat di sini status gizi. Berarti kita jumlahkan totalnya 70,2%. Penyakit menular. Kita jumlahkan 4,4 ditambah 0,4 dan seterusnya. Hasilnya adalah 19,5%. Penyakit tidak menular. Kita jumlahkan 1,8 ditambah 7 ditambah 3,8 dan seterusnya. Hasilnya adalah 55,2%. Untuk penyakit mental hanya satu grafik saja yaitu 7%. Dan penyakit sosial tidak dibahas di dalam grafik ini ya. Jadi kita bandingkan di antara A sampai D. Yang paling tinggi total persentasenya adalah status gizi, yaitu 70,2%. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 17. Tentang barisan bilangan ya. Kita punya angka 23, 13, X yang ditanya tuh bilangan yang tengah dan paling ujung. Deretnya lumayan panjang. Ayo ada yang ingat kemarin ini jawabannya berapa? Kita lihat. Prediksi pertama, kita lihat ini pola loncat satu bilangan. 13 ke 17 itu bertambah 4, 17 ke 21 bertambah 4, berarti 21 bertambah 4 ke nilai 25. Nah, kita lihat sisanya. Di sini yang bawah. Nah, kita lihat sebenarnya clue-nya dari sini nih. 11 ke 5 itu kan berkurang 6. Berarti di sini juga ada kemungkinan berkurang 6. Karena lihat yang atas jumlah bertambah dengan angka yang sama, bawah pun berkurang dengan angka yang sama. Berarti 23 dikurangi 6, hasilnya 17. Kita cek, 17 kurangi 6 betul 11. 11 dikurangi 6 betul 5. Jadi X-nya bernilai 17 dan D-nya bernilai 25. Jawabannya adalah E. Yo, siapa kemarin yang nilainya? Betul, jawabannya E. Mudah ya. Kita teruskan. Soal nomor 18. Deretnya cukup pendek. 41, 43, 52, 68, dan 91. Nah, kita punya prioritas yang dekat dulu deh. 41 ke 43 itu bertambah 2.
43 ke 52 bertambah 9, 52 ke 68 bertambah 16, dan 68 ke 91 bertambah 23. Nah, ini kan belum berpola ya. Kita bisa ngecek deret tingkat 2-nya. Nah, kita lihat 2 ke 9 bertambah 7. 9 ke 16 bertambah 7. 16 ke 23 pun bertambah 7. Sudah stabil dan terlihat polanya bahwa deret tingkat 2-nya bertambah 7. Berarti 23 bertambah 7, 30. Nah, maka diperolehlah nilai X-nya. 91 ditambah 30 adalah 121. Jawabannya adalah C. Kita peroleh dengan cara mengecek deret tingkat keduanya yang sudah berpola. Kita teruskan. Soal nomor 19. Ini tentang pola bilangan. Ingat ya kemarin gimana caranya? Untuk mendapatkan nilai yang di dalam, kita harus mengoperasikan setiap bilangan di luarnya tepat 1 kali. Dengan operasi kali bagi tambah kurang atau operasi aritmetika. 42 dalam P adalah hasil operasi aritmetika semua bilangan di luar P. Dengan menggunakan pola yang sama di P, kita peroleh nilai yang dalam lingkaran Q. Masih ingat nggak polanya waktu TO gimana? Nah, inilah pembahasannya. Untuk memperoleh nilai 42, maka bilangan kiri dikurangi yang kanan. Berarti 18 kurangi 12 berapa? 6 kan ya? Dikalikan dengan penjumlahan bilangan atas dan bawah. 4 tambah 3, 7. 6 kali 7, 42. Berarti kita lakukan operasi yang sama. 17 dikurangi 15, hasilnya 2. Lalu dikalikan dengan penjumlahan antara 18 dan 3, 21. 2 dikalikan dengan 21, hasilnya adalah 42. Jadi jawabannya adalah D. Ini pola 4 bilangan itu sama seperti pola persegi ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor terakhir untuk penalaran umum. Nilai 24 dalam lingkaran P adalah hasil operasi aritmetika bilangan di luar lingkaran. Nah, untuk mendapatkan angka 24 gimana ya? Yuk, ada yang masih ingat idenya? Bilangan yang di luar lingkarannya cukup besar-besar ya. Nah, inilah polanya. 86 dikurangi oleh penjumlahan bilangan 3 yang lainnya. Kita jumlahkan dulu dalam kurung, lalu 86 dikurangi ini hasilnya adalah 24. Lalu dengan pola yang sama kita peroleh 65 dikurangi hasil penjumlahan 3 bilangan ini. Hasilnya adalah 32. Gimana? Sama nggak dengan cara yang kalian lakukan kemarin di TO? Mudah ya? Oke, jawabannya adalah B. Nah, udah. Ini adalah pembahasan bagian penalaran umum. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.